Chen He, Chen He, Chen He, Chen He, Chen He, Chen He. Jangan pergi, Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He. Meiya, kamu terluka? Bangun. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Mengejar mobil kamu gila? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkan saya dari sini? Saya tidak ingin ayah saya lihat keadaan saya sekarang. Oke. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Masuk. Mr. Chen, Mr. Ou meminta kamu untuk pergi ke kantornya. Mr. Ouyang yang mana? Ouyang Junior Ou. Terima kasih, saya akan pergi sekarang. Paman Li, maaf membuatmu menunggu. Ini kopi kamu. Saya juga dapat? Terima kasih. Masuk ke mobil. Ini pemain yang bagus. Mr. Ou, kamu mencari saya? Ya, saya mendengar bahwa penjualan departemen makeup kami di kota-kota tingkat 2 beberapa tahun ini tidak cukup baik. Ya, itu benar. Saya ingin kamu membersihkan survei pasar dari rantai retail di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir, dan skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salinan kepada saya. Bawa ke sini. Tentu saya akan segera melakukannya. Tunggu. Masalah lain? Tunggu sebentar, saya harus mematikan ini. Mari kita ngobrol tentang sesuatu yang tidak penting. Duduk. Tolong duduk. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak. Yah, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya penasaran. Aku bertanya-tanya. Lihat. Kamu punya hubungan 20 tahun dengan Lin Meiya. Dia sangat mencintaimu. Dan menurut dia, kamu juga sangat mencintainya. Cinta ini bisa mengguncang gua. Mengapa kamu ingin putus dengannya? Tanpa ada desahan tiba-tiba? Mr. Ou ini. Aku khawatir ini urusan pribadiku. Tidak layak disebut. Kamu selingkuh?
Yah, jika aku bilang, Lin Meia bukanlah wanita yang jelek. Dan dia baik hati. Untuk kepribadiannya, dia juga tidak punya kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Yang menurutku, tidak berbahaya. Oh, dia tidak terlalu kaya. Jadi kamu disokong oleh beberapa wanita kaya? Tidak mungkin. Kamu tidak seperti orang seperti itu. Mr. Ou, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku sudah putus dengan Lin Meia. Pergi tanya dia maka kamu akan tahu. Tapi aku tidak yakin. Apakah dia masih ingat? Dan ada satu hal lagi. Menurutku cara kamu putus dengannya sangat menjijikan. Sangat menyebalkan. Siapa yang akan melakukan itu? Mendorong seorang gadis kabur dengan mobil sendiri? Itu pengecut. Kamu benar. Aku menghargai perhatianmu. Kamu jangan seperti ini. Aku tidak peduli padamu. Aku sangat tidak menyukaimu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Cukup kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Paman Li. Kamu punya nomor dan WeChat-ku. Hubungi aku kapan saja jika kamu butuh. Aku seharusnya menawarkan bantuan. Baiklah. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku sudah membelikanmu kopi favoritmu. Aku meneleponmu tadi malam. Ponselmu selalu mati. Bahkan ponselmu menyala hari ini. Kau tidak menjawab panggilanku. Aku mengirim pesan WeChat padamu. Tapi kamu tidak membalasku. Aku harus datang untuk menemuimu. Percayalah. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku tidak bermaksud mengganggu kantormu, dan rekan kerjamu juga tidak akan melihatku. Aku berencana untuk tinggal di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatku. Apakah aku menjelaskan dengan jelas kemarin? Aku tahu. Itu kesalahanku. Aku tidak memberimu cukup ruang pribadi. Tapi aku berjanji. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku berjanji, aku tidak akan sama seperti sebelumnya. Bagaimana Ou yang tahu tentang kejadian kemarin?
Aku bertanya padamu, bagaimana Ouyang tahu? Ya, kemarin aku jatuh. Ketika sedang mengejar mobilmu, Ouyang dan Paman Li membantuku bangkit. Aku dalam keadaan buruk saat itu. Dan aku tidak ingin ayahku melihatku seperti itu. Jadi aku meminta mereka membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku mencarimu. Tapi aku dibawa ke sebuah klub tinju. Ini urusan kita. Bisakah kita selesaikan sendiri? Kenapa kamu bilang, Ouyang? Apakah kamu tahu? Dia itu bosku. Aku bekerja untuknya. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu ceritakan semuanya padanya. Bagaimana aku bisa bekerja untuknya lagi? Apa maksudmu? Sungguh. Aku tidak ingin tahu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak ingin bersama kamu. Gadis bodoh. Tidak baik minum kopi ketika kamu sedang sedih. Minum kopi terlalu banyak akan membuat saraf otakmu aktif, mempercepat aliran darahmu, dan memperkuat jantungmu. Ini akan meningkatkan beban pada jantungmu. Jika itu menyebabkan aritmia jantung, kamu bisa mati dalam kasus terburuk. Nona, kamu tidak ingin mati di sini kan? Aku ingin bicara denganmu. Masuklah. Silakan. Waktunya pulang kerja. Dia ada sesuatu untuk dikatakan, dan tidak ingin kamu tahu kamu mengerti. Oke. Bisakah kamu mulai sekarang? Pertama-tama, terima kasih telah membantuku kemarin. Kedua, aku juga akan meminta maaf. Aku membawa masalah untukmu karena aku mabuk tadi malam. Tapi kenapa kamu ceritakan pada Chen Zhe? Semua yang aku katakan saat aku mabuk. Kenapa kamu marahi Chen Zhe? Aku putus dengannya. Karena kesalahanku. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Semua ini salahku. Aku tidak melakukan dengan baik. Aku tidak bijaksana. Kenapa kamu marahi dia? Kemarin, aku mabuk. Dan aku tidak tahu apa yang aku bicarakan.
Aku datang untuk menemui Chen Ze hari ini. Aku ingin memintanya untuk memaafkanku. Tapi dia bilang dia tidak mau bersama dengan orang bodoh. Aku memang bodoh. Kenapa aku ceritakan semua hal tentang kita ke kamu? Ya Tuhan, kenapa bisa ada gadis bodoh seperti aku? Kamu bosnya. Aku membicarakan keburukannya ke kamu. Pasti kamu akan memarahinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam saat kamu memarahinya. Dan dia juga tidak bisa membela diri. Lin Meiya. Menurutku kamu bukan hanya bodoh, tapi juga tumpul. Tidak bijaksana, kurang akal. Lemot. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar tentang ini. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sangat tidak berguna. Aku bukan apa-apa bagi Chen Ze sekarang. Tolong. Tolong jangan benci Chen Ze karena aku. Dia benar-benar karyawan yang hebat di perusahaanmu. Dan bekerja keras setiap hari. Dia lembur setiap hari, dan tidak pernah mengeluh. Tolong jangan marah padanya karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh. Tumpul. Dan kurang akal. Tapi ini urusan kita. Aku sangat berharap ini tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak akan salah paham padanya. Dia benar-benar karyawan yang baik. Tenanglah tolong. Bisakah kamu tenang? Ayo santai ya. Silakan duduk. Santai, oke? Tenang. Kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu ya. Setiap masalah ada solusinya, oke? Maaf mengganggu. Aku harus pergi. Halo, Hello, Mama. Mama. Aku mengerti. Oke, aku mengerti. Jadi calon kakak iparku datang menemuiku. Kudengar kamu meminta laporan departemen penjualan. Lalu periksa dengan teliti. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti. Bisakah kamu diam? Apa yang salah? Tidakkah kamu menyadarinya? Oke, aku akan diam. Apa yang terjadi? Tidak bisakah aku menemuimu jika tidak ada urusan bisnis? Yah. Aku membawa Lin Meiya ke sini untuk menemui pacarnya. Dan kemudian mampir ke kantormu. Cukup, Presiden? Kamu mengirim gadis ini padaku? Gadis macam apa? Mengapa kamu tidak mengirimnya ke Fanghua International Tower Bay langsung? Mengapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang memintanya. Yah, tidak bercanda. Apakah kamu akan berkencan dengan adikku malam ini? Menjadwalkan tanggal pernikahan. Kau tahu. Ya, aku mengerti. Kakak ipar semoga beruntung. Terima kasih kakak ipar. Masuklah. Ayo Lidong. Ayo. Mr. OU. Kurasa kita akan memiliki banyak peluang kerjasama di masa depan. Menurutku,
Perkawinan dua anak ini adalah yang sempurna. Kita adalah satu keluarga sejak saat itu. Ya, kamu benar. Ya, saya sudah meminta untuk memilih tanggal pernikahan mereka. Tanggal Oktober, kalender tanggal itu memiliki simbolisme yang baik, kesuburan dan keberuntungan. Hebat! Kita punya beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan ini. Kita punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Ayo minum lebih banyak. Bersulang. Perselang. Hai Lidong. Bagus. Hebat. Ayah dan ibu. Paman dan bibi. Bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang pernikahan? Oh Rui dan saya? Sejak awal, Oh Rui dan saya tidak mengungkapkan pendapat kami secara terbuka. Saya percaya bahwa orang tua bisa menyadari bahwa Oh Rui dan saya tidak menunjukkan banyak emosi dan perasaan intim satu sama lain. Seperti yang dilakukan pasangan lain. Dari sisi saya seperti biasa. Saya menganggap Oh Rui sebagai adik saya. Saya percaya bahwa dia juga melihat saya sebagai kakak yang baik. Bisakah kita dengan baik menghindari menggunakan pernikahan tanpa cinta untuk menyatukan dua keluarga bersama? Lagi pula kita hidup di era baru dan masyarakat modern. Saya percaya bahwa dua keluarga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan jika saya tidak menikah dengan Oh Rui, saya percaya kedua keluarga akan bekerja dengan ramah dan selaras. Dan kita masih bisa menjadi satu keluarga. Saya ingin tahu apakah kalian semua setuju dengan saya, ayah ibu, paman bibi, dan Oh Rui. Apakah kalian setuju? Lidong. Saya mengerti poin kamu. Namun saya berpikir bahwa cinta bisa dikembangkan kadang-kadang. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa hidup tanpa cinta. Beberapa pasangan hidup bersama seumur hidup dan tidak ada cinta sama sekali di antara mereka. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan mengorbankan cintanya. Dia tidak punya penyesalan. Oh Rui, apa yang kamu bicarakan? Paman bibi. Kalian cukup jelas bahwa aku bukan anak kandung ayahku. Itu tidak penting baginya sama sekali. Jika aku menikah untuk keuntungan atau untuk cinta, itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika ada seseorang yang aku cintai, atau seperti apa kehidupan yang aku idamkan. Aku kira tidak ada yang peduli juga. Santai saja. Kait. 1-2. Bagus. Oh Yang. Bagus. Terima kasih. Panggilan dari Presiden. Ayah, Apa yang sedang kamu sibukkan? aku di kantor. Kamu belum pulang kerja. Aku akan datang untuk melihatmu nanti. Oke. Sampai jumpa nanti. Sial. Aku harus kembali ke perusahaan sebelum ayahku tiba. Ayo pergi. Berapa lama ayahku akan tiba? Kira-kira si Tengah jam lagi. Setengah jam bisakah kita sampai? Ya, jika kita mengambil jalan pintas.
Bagaimana latihanku hari ini? Lawanmu jelas lebih dominan dalam bentuk dan berat badan. Kamu harus mencoba pertarungan darat. Daripada strategi serangan, strategi belakangmu benar. Tapi keterampilan cekikmu tidak cukup baik. Dia punya kesempatan untuk membebaskan dirinya dengan mudah. Berapa lama kamu melayani ayahku? Sampai akhir tahun ini akan 9 tahun. Selama itu. Lalu kenapa kamu tidak melayaninya dan datang padaku? Itu bukan pilihanku. Saya kira presiden punya rencananya sendiri. Sebenarnya dia sering menyebut tentangmu. Tidak ada yang lain. Hanya seorang anak yang tidak berguna. Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Di depanku. Percaya atau tidak, dia benar-benar peduli padamu. Ya. Bagaimanapun kamu bekerja untukku, dan tidak bisa dibuang. Bagaimana kalau kamu melatihku? Aku akan membayarmu bagaimana menurutmu. Lebih cepat. Presiden, apakah dia ada di dalam? Ayah saya mengikuti instruksimu. Dan memeriksa status toko rantai dari kota tingkat kedua. Kembali ke tugasmu. Saya datang untuk melihatmu dan duduk sebentar. Katakan yang sebenarnya. Berapa lama waktu yang saya miliki? Saya tidak bisa memastikannya. Mungkin 1-2 tahun. Atau hanya 1-2 bulan. Bagaimanapun buat dirimu bahagia. Saya sarankan kamu mengesampingkan pekerjaanmu. Dan berkeliling dunia dengan istrimu. Mungkin itu akan membantu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayah, apakah kamu tidak menikmati makan malam? Mungkin saya terlalu tua.
Saya merasa kesepian kadang-kadang. Ada sebuah pepatah. Ketika orang tua masih hidup, kamu masih bisa merindukan rumah. Ketika orang tua meninggal, kamu hanya bisa mempersiapkan kuburanmu. Saya selalu bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan menghukum saya untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika saya masih muda? Dan saya hidup kesepian di sisa hari-hari hidup saya. Ibumu minum setiap hari. Kakakmu memperlakukan aku terlalu sopan. Dan kamu selalu keluar rumah. Tampaknya semua orang berusaha menghindariku. Rumah ini begitu dingin. Aku sering mengingat hari-hari ketika kamu masih kecil. Aku pulang kerja sangat larut. Dan kamu sering menyelinap masuk ke kamarku, menyentuh kepala dan tanganku. Kamu selalu khawatir kalau aku demam. Begitu menyenangkan rasanya. Kamu tak tahu betapa menggemaskannya dirimu, Nak. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku tak punya waktu untuk bersamamu karena sibuk mencari uang dan bersosialisasi. Maafkan ayah, Nak. Oh Yang. Aku hanya berharap kamu jangan berkeliling lagi. Habiskan lebih banyak waktu di rumah dan perusahaan. Aku harap kamu akan bicara denganku jika ada sesuatu yang ingin kamu bagikan. Jika kita tidak melakukan hal lain, kita bisa duduk bersama, minum teh sambil melamun. Itu semua baik-baik saja untukku. Kamu adalah satu-satunya harapanku. Hanya kamu, Nak. Ayah. Dulu aku bodoh. Selalu menentangmu. Aku tak akan berkeliling lagi. Mulai belajar. Mengelola urusan bisnis perusahaan. Apa menurutmu itu terdengar bagus? Yah, kembali bekerja ya. Aku harus pergi. Jangan bekerja sampai larut malam. Ayah. Tak apa-apa. Menurutku, cinta kadang-kadang bisa dikembangkan. Kamu sangat tahu, aku bukan anak kandung ayahku. Baginya itu sama sekali tidak penting. Apakah aku menikah demi keuntungan atau demi cinta? Itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika ada seseorang yang saya cintai, atau jika hidup adalah yang saya inginkan. Halo. Apa kamu di rumah? Tidak, saya di kantor. Masih sibuk dengan beberapa tugas. Ada apa? Aku merindukanmu. Aku di apartemenmu di bawah. Bisakah kamu segera kembali? Apa yang terjadi denganmu?
Mengapa kamu menangis? Tidak ada, aku hanya merindukanmu. Apakah kamu akan segera kembali? Oke, tunggu aku. Aku berangkat sekarang. Meng, bisakah kamu membantu membersihkan kamarku? Oke. Hei. Kamu bekerja sampai larut malam setiap hari. Dan kamu bekerja sangat keras. Sangat sulit menemukanmu juga. Siapa kamu? Siapa aku? Bebaskan aku. Bebaskan aku. Tolong, apakah ada orang di sini? Naik. Bebaskan aku. Apakah itu Lin Meiya? Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kejar Van itu. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menculikku? Tidak ada penculikan. Mengapa aku di mobilmu? Kemana kita pergi? Tidak bisakah kamu mengenali kami dalam waktu singkat? Bisakah saya menelepon dengan ponsel saya? Apakah kamu ingin menelepon polisi? Tidak, saya tidak akan. Saya ingin menelepon ayah saya. Tidak ada izin menelepon. Diam saja. Saya benar-benar tidak tahu siapa kamu. Kamu pasti menculik orang yang salah. Tidak, kamu menangkap orang yang salah. Aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Aku tidak pernah menyinggung siapapun. Kamu tetap orang yang sama meski berpakaian berbeda. Kamu pikir kami buta? Yah, aku Lin Yamei. Apakah kalian benar-benar ingin menangkapku? Kalian pasti salah orang. Tolong lepaskan aku, Tuan, tolong. Oke? Diam di tempat. Aku lompat mobil aku. Tangkap dia. Jangan bergerak. Tangkap dia. Lepaskan aku. Apa kita akan kehilangan jejak jika jaraknya terlalu jauh? Biasanya ada dua situasi dalam pelacakan mobil. Counter reconnaissance dan counter tail. Jaraknya sudah cukup baik. Apa kita akan memanggil polisi? Memanggil polisi? Pada umumnya, Lin Yamei tidak bisa membuat masalah besar karena dia bukan siapa-siapa. Mari kita tunggu dan lihat. Ikuti dengan ketat. Lin Meiya. Kamu sudah mengganti nama belakangmu. Kamu sangat pintar, Dunwonan. Kamu sudah membuat ID palsu untuk dirimu sendiri. Aku sudah bilang namaku Lin Meiya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan aku tidak tahu siapa yang kalian cari. Aku yakin sekali aku bukan orang yang kalian cari. Dunwonan, kamu sangat tidak tahu malu. Apa kamu tidak percaya aku bisa memukulmu? Berani-beraninya kamu bersembunyi dariku. Tentu saja aku akan bersembunyi darimu karena kamu akan memukulku. Pukul kamu. Pukul kamu. Apa kamu bisa melawan? Apa kamu bisa melawan? Berhenti, Tuan. Berhenti. APA Masalana. Kita akan segera sampai. Kamu terlalu banyak bicara. Diam di tempat. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menghukummu ketika kita sampai di sana.
Ngapain liatin? Enggak bakal liatin lagi. Turun, turun. Cepetan gerak. Tunggu, maaf. Tunggu. Aku mau ke kamar mandi. Jangan main-main sama aku. Masuk. Bajingan. Tunggu aja. Bawa dia masuk. Garrick. Cepetan gerak. Cepetan gerak. Lepasin aku. Ngapain sih? Kembali. Jangan pergi. Gimana tuh? Seru kan? Kamu salah culik orang. Aku bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu salah orang. Aku enggak punya ibu. Aku anak yatim dan aku besar di panti asuhan. Kamu bisa cek sendiri kalau enggak percaya. Berani-beraninya bohong sama aku. Kamu bakal mati. Enggak, aku enggak bohong. Serius, aku bukan Dunonan. Namaku Lin Meya. Aku baru balik dari Prancis. Ayahku punya warung kaki lima. Kamu bisa cek sendiri. Lin Meya? Anak yatim? Terus ayahmu gimana? Aku kasih tahu. Ngimpi aja nggak perlu bayar utang 1 juta. Pakai trik-trik ginian? Santai. Aku enggak bohong. Ayah angkatku angkat aku dari panti asuhan dan membesarkanku. Namaku bukan Dunonan. Aku enggak bohong. Aku. Masih main-main dengan aku. Lihat kamu. Kamu terlihat cantik tapi penuh kebohongan. Aku akan memberikan pendapatku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah belajar. Lepaskan bajunya. Jangan sentuh aku. Tinggalkan aku sendiri. Tong! Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Kamu mati. Mati. Berapa banyak yang akan kamu tangani? Bukan urusanku untuk menyelamatkan gadis cantik. Tangani mereka sendiri. Oke, bagaimana kalau aku tangani 3 dan kamu 4? Terserah kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini ilegal, kamu tidak sadar? Lalu apa? Aku beritahu kamu, aku adalah hukum. Di sini. Ayo, ayo. Penculikan. Geng. Aku selesai. Kamu bisa lebih cepat lain kali. Aduh. Itu kesalahanku. Kamu tidak akan sakit jika diam saja.
Ya Pak. Panggil semua temanmu ke sini. Datang ke sini kalian semua. Ya Tuhan, dari mana kamu datang? Aku tidak pernah tahu kamu begitu pandai bertarung. Ini pertama kalinya aku menonton pertarungan langsung dalam hidupku. Ini benar-benar hebat. Jongkok. 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 Aku tahu, pria itu memberiku kartu nama di bandara. Apakah dia Jiang Yilong? Apakah dia pelatihmu? Bisakah dia mengajarkanku cara bertarung? Apakah dia mau? Aku kira kamu sangat bodoh. Kamu bisa menemukan pelatih dalam situasi apapun. Kamu baik-baik saja. Sakit. Sedikit. Besok akan lebih parah. Jangan bergerak. Kukira kamu masih pemula dalam bertarung. Tak kusangka kamu sehebat itu. Itu mudah sekali. Bahkan 10 orang lagi bukan masalah bagiku. Terima kasih. Mau kemana? Di mana tongkatnya? Siapa yang menakutiku tadi? Siapa yang melepas bajuku? Aku akan menghajarmu. Sekarang kamu tahu salahmu. Sudahkah kukatakan padamu bahwa kamu menangkap orang yang salah? Aku akan menghajarmu. Apa kamu tidak percaya padaku? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Orang-orang ini semua punya catatan kriminal. Mereka menagih utang untuk orang lain. Kami sudah mengincar mereka lama. Terima kasih atas dukungan besarmu kali ini. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing beberapa tahun lalu. Terima kasih lagi. Dengan senang hati, itu tugas kami. Silakan duduk. Lihat. Kami sudah memverifikasi keaslian. Dari KTP ini, kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meiya. Kamu bisa pergi nanti. Setelah menandatangani beberapa dokumen, para penjahat ini mencari seorang gadis bernama Du Nuonan, yang mirip dengan Lin Meiya. Du Nuonan dia yang berhutang rentenir. Gengnya salah sangka Lin Meiya dengan dia. Tentang kasus ini, kami akan menindaklanjuti. Jika ada kabar baru, aku akan memberitahumu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wu. Sama-sama. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing. Tentu saja aku tahu. Meskipun aku bukan anak kandungnya. Aku tinggal di keluarga Ou. Dan memanggilnya ayah selama 20 tahun. Aku benar-benar tidak ingin bekerja keras. Mengelola perusahaan untuknya. Pada akhirnya aku hanya pion keluarga Ou. Bagaimana kalau kita pergi dari kota ini bersama-sama? Memulai baru di tempat lain. Gadis bodoh. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah Ou Rui, Presiden Grup OU. Semua yang kamu lakukan hari ini, semua berdasarkan usahamu. Bukan karena kamu adalah putri Ou Changlin. Bagaimana bisa kamu menyerahkan masa depan cerahmu kepada Ouyang yang bodoh? Bagaimanapun, aku memberitahumu. Aku tidak akan egois seperti itu. Aku akan tetap bersamamu. Berjuang bersamamu sampai akhir.
Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Lidong. Kamu akan menikah denganku. Tunggu sebentar, aku akan menerima telepon. Halo Paman Lin. Aku baru saja menerima telepon. Mereka bilang ya diculik. Apa? Mei diculik? Ya. Awalnya aku tidak percaya. Kupikir itu telepon penipuan. Lalu aku menelepon Mei. Dia memang diculik. Dan sekarang sudah diselamatkan. Tapi dia terluka. Dan sekarang di rumah sakit. Bisakah kamu segera pergi ke rumah sakit Renmin? Baiklah, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Telepon Paman Lin. Bilang Lin Mei diculik. Dia di rumah sakit. Kamu tahu Paman Lin yang membesarkanku. Dia seperti ayah bagiku. Aku khawatir dia mungkin butuh bantuan orang lain. Kurasa aku harus pergi ke sana. Benar, kamu harus pergi dan menemui mereka. Aku akan segera kembali. Segera kembali. Sakit? Tidak. Bajingan penculik itu. Mereka harus dihukum mati. Zheng juga punya kesalahan. Kenapa dia membiarkanmu menunggunya di tempat parkir? Ayah, jangan khawatir. Atau tekanan darahmu akan naik. Lihat, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Z untuk ini. Dia tidak tahu aku menunggunya di sana. Penculik itu juga tidak memukulku. Luka itu karena mereka mengikatku dengan tali. Atau aku akan melarikan diri. Sebenarnya aku mencoba melarikan diri. Tapi aku sangat ceroboh. Sampai jatuh saat berlari. Lihat, ada sedikit memar di wajah. Sudahlah, hentikan. Aku juga punya kesalahan. Kalau saja aku meneleponmu lebih awal dan menyuruhmu pulang, ini tidak akan terjadi. Paman, kamu lembur. Kenapa kamu membiarkannya menunggu di tempat parkir? Kalau dia menunggumu di kantor, ini tidak akan terjadi. Untungnya ya baik-baik saja sekarang. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku yakin aku akan kasar padamu. Ayah, jangan marah pada Z. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Dia tidak tahu aku menunggunya. Aku tidak memberitahunya. Aku ingin memberinya kejutan. Apa? Apa yang terjadi? Aku menunggumu di tempat parkir. Sekelompok geng tiba-tiba muncul dan mengikatku ke mobil. Mereka mengikat orang yang salah. Untungnya Jiang Yilong dan Ouyang melihat ini. Mereka mengikuti mobil itu ke sebuah pabrik di pinggiran kota dan menyelamatkanku. Ayah, jangan menyalahkannya. Dia benar-benar tidak tahu aku ada di sana. Oke. Aku akan melihat apakah laporan pemeriksaan sudah keluar. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kulit. Dokter sudah menanganinya. Setelah beberapa saat laporan pemeriksaan keluar, aku bisa pulang setelah itu. Jangan menungguku di tempat parkir lagi. Aku ingin melihatmu. Tapi kamu tidak menjawab teleponku atau membalas pesan WeChatku. Aku takut mengganggumu di kantormu. Beritahu aku lain kali. Sebelum kamu melakukan sesuatu. Apa itu membuat perbedaan?
Mr. OU. Siapa pria ini? Apa yang dia lakukan di sini? Dia baik-baik saja. Setelah pulang, rawat saja lukanya. Terima kasih dokter. Polisi sudah menyelesaikan penyelidikan mereka. Informasi ID kamu baik-baik saja. Mereka sedang mencari Duruonan ini. Dia seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Dia berhutang pada rentenir. Geng-geng itu tidak tahu kamu bukan dia. Mereka mengira Duruonan bersembunyi di sini. Polisi masih menyelidiki. Perhatikan lebih banyak keselamatan selama periode ini. Jangan berkeliaran sendirian. Ngomong-ngomong, mereka terus memanggilku Duruonan. Siapa Duruonan? Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia sepertinya seorang gadis yang terlihat sangat mirip dengan Lin Meiya. Berapa umurnya? Apakah dia seusia dengannya? Di mana dia sekarang? Polisi sedang menyelidiki situasi spesifiknya. Polisi akan menghubungi Anda jika ada perkembangan baru. Ayah, ada apa? Aku khawatir tentangmu. Dia terlihat sangat mirip denganmu. Itu bisa membahayakanmu di masa depan. Maaf aku gugup. Aku lupa tentang hal penting itu. Pak OU. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkannya. Tanpa Anda, ya pasti dalam bahaya. Aku sangat takut. Terima kasih banyak. Paman, jangan terlalu sopan padaku. Aku hanya kebetulan. Terima kasih juga. Boleh aku mentraktir makan malam? Sedalerat, bagaimana kalau aku belikanmu makanan malam? Tidak perlu paman. Mungkin lain kali. Ya sudah terlalu larut. Aku pasti akan mentraktirmu suatu saat. Tolong antarkannya pulang nanti. Aku ada urusan. Jangan tunggu aku. Ayah mau kemana larut malam begini? Aku ada urusan. Apakah Anda petugas Wu? Anda menelepon saya sebelumnya. Saya ayahnya Lin Meiya. Maaf, mengganggu Anda lewat malam. Apakah Anda masih di kantor polisi? Saya ingin datang dan mendapatkan informasi. Baik, oke. Sampai jumpa nanti. Oke. Ouyang, bajumu. Pakailah. Dingin di malam hari. Aku kasih tahu ya. Meskipun kita sudah putus, tapi sebagai seorang pria, aku akan menjalankan kewajibanku. Kamu ngerti nggak? Naik mobil. Soal masalah kita. Aku belum bilang ke ayahku. Aku takut dia nggak kuat. Aku nggak nyangka dia bakal nelpon kamu. Kalau aku ganggu kerjaanmu. Aku minta maaf. Cukup, aku akan anterin kamu pulang. Selain itu, aku sudah jelasin ke Ouyang dengan jelas. Aku udah jelasin banget ke dia. Bukan salah kamu kita putus. Ini semua masalahku. Dia nggak berhak nyalahin kamu. Jelasin ke dia? Hubungan kamu sama dia sekarang gimana? Kapan kalian jadi akrab banget? Apapun yang kamu minta sekarang. Dia pasti entertain buat kamu kan? Kalau kamu minta dia bantu acting, dia pasti mau. Acting soal apa? Kamu diculik. Dia kebetulan lewat. Dan dia nyelamatin kamu. Setelah itu kamu cari orang asing. Suruh dia pura-pura polisi. Nelpon Om Lin. Om Lin nelpon aku karena dia khawatir. Nah, aku di sini. Lin Meiya. Apa aku nggak jelas? Lucu ya kamu terus ngeganggu aku? Begitukah aku di hatimu? Begitulah kamu mikirin aku. Kamu pikir aku bakal nyiksa diri kayak gini? Apa aku gila?
Aku nungguin kamu di parkiran. Aku nggak tahu dari mana gerombolan itu muncul. Mereka nggak ngomong apa-apa dan langsung narik aku ke mobil. Mereka semua nggak masuk akal. Sudah kuberitahu mereka, aku bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka memukulku dan menarik rambutku. Mereka mengikatku ke kursi. Mereka semua mencoba melepas bajuku. Kupikir aku akan mati. Untungnya Ouyang dan Jiang Yilong muncul tepat waktu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menemui mereka dan berhadapan dengan masing-masing. Tanyakan pada mereka, apakah itu sandiwara yang aku mainkan atau bukan? Sudah selesai? Mengapa kamu tiba-tiba sangat membenciku? Bahkan jika kita putus sekarang, semua tahun-tahun lalu, kita begitu baik. Aku tidak percaya kamu bisa begitu kejam. Aku tidak percaya kamu telah melupakan semua kenangan itu. Aku tidak percaya aku diperlakukan buruk. Tetapi kamu tidak sedih. Mengapa? Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah jelaskan. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi kerabatmu. Oke? Apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Tidak. Tangan atau kakiku tidak sakit, aku bisa berjalan. Selamat tinggal. Permisi. Siapa petugas Wu? Aku. Petugas Wu. Halo. Aku ayah Lin Meya. Kita sudah berbicara di telepon. Silakan duduk. Oke. Maaf. Mengganggumu sampai larut malam. Saya ingin tahu keadaan Lin Ruonan. Dia sekarang ada di mana? Apakah dia bersama ibunya? Atau bersama ayahnya? Berapa banyak dia berhutang pada penculiknya? Bagaimana dia bisa berhutang pada orang lain? Pak Lin. Apakah Anda kenal Du Ruonan sebelumnya? Tidak. Tidak. Petugas Wu. Penculiknya salah mengira anak saya dengan Du Ruonan. Dan mereka bilang, anak saya dan Du Ruonan. Mereka terlihat persis sama. Sekarang penculiknya sudah ditangkap. Tapi jika di masa depan, mereka menculik anak saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya ingin bertanya pada Du Ruonan. Selama saya tahu keadaannya, anak saya bisa aman. Benarkan? Ya. Tapi kita hanya tahu. Du Ruonan berhutang pada rentenir. Penculiknya menolak mengatakan hal lain. Kami akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Suruh anakmu berhati-hati. Selama periode ini, jangan pergi ke tempat yang sepi, atau pulang larut malam. Ya, saya tahu. Petugas Wu. Saya punya permintaan. Saya ingin bertanya pada Anda. Tentu. Saya ingin bicara dengan penculiknya. Untuk tahu sesuatu tentang Du Ruonan. Tidak. Bahkan anggota keluarga pun tidak diizinkan mengunjunginya. Tapi, jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Oke. Itu bagus. Saya lebih baik berhenti mengganggumu. Sama-sama, sampai jumpa. Tenang saja.
Mengapa kamu tidak menyalakan lampu? Mengapa kamu minum begitu banyak sendirian? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Chen Ze. Jika kamu tidak bisa putus dengan Lin Meiya, katakan saja padaku. Sebuah kasus penculikan hari ini, besok mungkin jadi kasus pembunuhan. Apa kamu tidak tahu bagaimana perasaanku hari ini? Kamu masih meninggalkanku di sini sendirian, untuk pamanmu dan Lin Meiya. Kamu memanggil mereka keluargamu. Bicaralah padaku. Aku juga seorang wanita. Aku juga terluka hari ini. Apa kamu tahu itu? Selama waktu kamu pergi, aku membayangkan bagaimana kamu bersama Lin Meiya. Dia sangat bergantung padamu. Dia sangat membutuhkanmu. Dia ada di pelukanmu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Benar-benar tidak ada apa-apa. Lin Meiya benar-benar diculik. Kakakmu ada di sana. Ouyang menyelamatkannya. Aku hanya melihat mereka dari kejauhan. Karena Lin Meiya tidak memberitahu Paman Lin bahwa kita sudah putus. Itu sebabnya Paman Lin menghubungiku. Bagaimanapun aku sudah menjelaskan padanya. Aku bilang padanya untuk berhenti menghubungiku. Tidak lagi. Sepenuhnya. Maafkan aku. Ini salahku.